kita butuh rasa tidak nyaman dulu untuk beralih ke sesuatu hal yang baru. Pasti kita tidak merasa nyaman. Sama seperti kita pindah ke luar kota atau kita jalan-jalan, pasti kita kangen kasur di rumah. Karena kita membutuhkan waktu untuk, walaupun kita di hotel, latihan bintang 5, pasti kangen sama kasur dan guling di rumah. Karena kita butuh hal yang untuk terbiasa untuk hal tersebut. Tapi percayalah Bapak Ibu, setelah selesai pelatihan kita, saya di sini akan membuka Google Site. Apa itu Google Site? Itu kita bisa membuat website dengan akun kita, Bapak Ibu. Tanpa coding ya, Pak ya? Tanpa coding, dan Bapak Ibu tidak perlu mencari susah payah untuk membayar dan sebagainya. Ini saya klik, udah masuk ya, Bu Novis ya? Sudah. Nah, ini kita klik di sini, kita cari Google Site-nya. Sip, site-nya di sini. Di bagian more of Google, atau saya ketikkan aja lah Google Site gini ya biasanya, Google situs ya Bapak Ibu ya. Karena setelah saya pelajari juga, Google Site ini luar biasa keren, dalam arti kita menge-share materi kepada anak didik itu bakal lebih senang kalau seandainya kita buat site-nya sendiri ya. Saya buka di sini, ini ada terklik-klik. Nah, Bapak Ibu bisa buka situs ini atau site di sini. Ya, kita akan membuat website atau blog Bapak Ibu. Dan banyak guru-guru SD yang menerapkan ini. Anak-anak SD pun kelas 4, 5, 6 aja bisa membuat hal yang sama gitu. Mereka punya website sendiri gitu. Jadi mereka bisa membuat situs mereka sendiri nantinya. Sebentar Bapak Ibu ya. Kok loading ini? Nah, biasanya kan sambil loading, kita kan seperti Google Classroom, kita kan masukkan materi langsung kan dari sana, semacam apa ya, foto, video, materi PDF dan sebagainya. Sebenarnya ada cara praktis kalau kita sudah menggunakan Google Site, jadi kita cuma satu aja, memasukkan link site aja udah beres sebenarnya semua, tanpa memasukkan hal yang banyak itu. Gitu. Nah, kita buka ini terbuka ya Bapak Ibu ya. Dan stabil lagi jaringannya. Nah, di sini ada nama situs di bagian atas Bapak Ibu. Kita akan contohkan, coba contohnya Bapak Ibu mengajar di IPA, saya akan mencontohkan buat situs dengan nama saya ya, di Edison. Kemudian di sini akan ada langsung nama. Di sebelah kanan ini ada 3 menu utama dalam pembuatan website ini. Kita coba di tema dulu Bapak Ibu. Kita ambil tema, kemudian saya akan memilih tema-tema yang disediakan oleh Google untuk website saya, untuk situs saya. Saya akan cobakan yang ini ya. Nah, atau yang impresi ini aja. Nah, kita bisa klik dan kita bisa mengubah warna default-nya Bapak Ibu. Di sini kita bisa cari warnanya, warna untuk situs kita. Sebagai contoh, saya akan mencari warna ini, agak ke oren-orenan. Nah, kemudian di sini kita langsung bisa mengubah nama situs kita. Umpamanya kini pembelajaran IPA, umpamanya. Kemudian kita bisa mengubah header-nya dengan memasukkan gambar di sini ada. Kita bisa pilih gambar atau upload. Saya contohkan mengupload dan saya mencari header sini. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan untuk terang atau gelapnya. Contohnya ini ada klik di ujung ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya klik supaya agak terang. Kalau ini mengganggu, kita bisa mendelete-nya. Kalau judulnya mengganggu. Atau kita bisa menariknya Bapak Ibu, kita tarik ke bagian bawah nanti, atau kita bisa mengulanginya di bagian bawah akan ada judulnya nanti. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini baru bagian atas yang jadi. Terus bagaimana lagi? Kita bisa menyisipkan untuk menu-menu kita di bawah, Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya akan sisipkan di sini isinya apa nanti, ya, seperti itu ya. Di sini ada tata letaknya.
Kalau saya klik ini, dia akan ada 4, isinya dari situs kita nanti, website kita. Kalau ini 2, dan seterusnya nanti. Nah, bisa kita tambahkan. Ini kan banyak ini. Ya. Dan kalau pengen terlalu banyak ini bisa menghapus langsung. Jadi memang asik sini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa hapus sesuai dengan kebutuhan kita. Saya mencontohkan 2. Nah, karena ada pembelajaran IPA ini, saya pengen meletakkan materi di sini. Kita klik aja di sini Bapak Ibu. Pilih apa? Oh, saya pengen materi IPA itu nanti materinya dari YouTube. Saya cari aja sini. Contohnya pelajaran IPA SD. Kalau kita ngajar SD. Nah, ini sistem pernapasan ya, maaf. Atau ciri-ciri makhluk hidup. Kita klik, kita pilih. Dia otomatis masuk ke situs kita. Nah, kemudian di sini ciri-ciri makhluk hidup, kita pengen meletakkan hal lain. Di sini kan bisa kita letak nih, video ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kita memang meletakkan apa lagi Bapak Ibu? Kita klik lagi. Nah, contoh kita pengen gambar atau dari drive atau apa, mau dari drive kita mau meletakkan nilai anak umpamanya. Bisa Bapak Ibu. Kita kan tadi punya ya pelajaran kemarin ada Google Doc, Google Sheet, dan lain sebagainya. Kita kan berada di drive kita. Nah, kita bisa pilih drive kita dan akan terletakkan di sini. Ini contoh aja ya, karena ini materi, karena ini kebetulan bukan akun Google Classroom saya, jadi tidak ada materinya nanti di sini. Materi untuk siswa saya ya. Contohnya ini saya masukkan data nilai umpamanya ini. Insert. Nah, jadi datanya akan masuk ke sini. Nah, contohnya data nilai. Kemudian di bagian bawah kita bisa memasukkan lagi, Bapak Ibu. Kita bisa menyisipkan gambar, semakar, drive, dan sebagainya. Kita bisa sisipkan. Termasuk kita bisa menyisipkan ini kalender. Tadi kan dipelajari, dikasih tahu Ibu ini ya, Bu Dewi ya, kalender yang sudah Bapak Ibu buat itu tertata di sini dan kita bisa memasukkannya. Ya, saya akan contohkan memasukkan apa di sini. Footer, saya cari footer dulu, mana footer? Diagram. Diagram dulu ya. Kita coba masukkan diagram. Jadi sebegitu mudahnya. Ini slide pertama. Bagaimana? Apakah kita bisa membuat tab-tab berikutnya seperti kita membuka situs-situs yang ada? Bisa, Bapak Ibu. Setelah ini kita akan bagaimana membuat menu-menunya di kanan, kiri, dan lain sebagainya gitu. Nah ini. Ya. Tambahkan, insert lagi. Nah, itu disisipkan. Nah, berikutnya kita bisa tambah footer di sini. Footer itu apa? Di bagian bawah website kita. Klik aja 2 kali Bapak Ibu, dia akan keluar seperti ini. Jadi asik Google Site ini. Klik aja 2 kali, kita akan pilih mau upload, mau gambar, dan sebagainya. Oh, saya mau meletakkan di bagian bawah gambar. Dia akan terbuka langsung. Kita bisa telusuri dari Google. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi buka tab di sini, kemudian simpan, dan lain sebagainya untuk Google. Saya contohnya sistem pernapasan hewan tadi. Ciri-ciri hewan ya, ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan cari gambarnya Bapak Ibu ya. Untuk meletakkan di footer. Footer itu apa? Untuk frame di bagian bawah website kita. Kita akan cari nih, contohnya kita akan meletakkan apa ya di sini ya yang sedikit nampak hewan-hewannya ada ya, atau kita cari hewan aja, hewan kumpulan. Akan cari, nah ya biar lebih menarik, anak-anak kita juga tertarik melihatnya. Coba kita kasih foto ini. Saya nggak tahu nih nama makhluknya apa. Nah, ini akan ada di footer kita, Bapak Ibu. Kita tarik aja, Bapak Ibu. Pengen disesuaikan untuk jadi footernya atau bagian bawahnya. Nanti bisa dibuat di sini copyright atau memang di sini mau buat alamat web Ibu, Bapak Ibu, Facebook dan sebagainya sehingga anak-anak pada saat buka website kita, dia akan
akan senang melihatnya. Wah, ada alamat guruku di sini, ada alamat dan sebagainya. Ini website, ya. Nah, sekarang kita tambah halaman. Ini kan halaman home nih, yang ini. Bagaimana kalau caranya kita nambah halaman? Kita taruh di sini, Ibu. Di halaman baru. Contoh halaman baru materi kelas 2 umpamanya gitu. Atau mungkin manusia umpamanya gitu. Manusia maksudnya itu materi tentang manusia di sini. Saya klik. Nah, dia otomatis di bagian atas ada, Ibu, manusia. Dan menu yang nomor pertama tadi akan tercopy ke dalam manusia ini. Jadi ini yang saya klik ini adalah menu yang ini, menu manusianya. Jadi saya klik di sini, biar nggak bingung, kita akan ubah gambarnya, Bapak Ibu. Saya akan ubah gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi ada menu ini. Saya akan hapus, kemudian saya akan ini kan sedikit. Nah, ini udah dimasuk di menu manusia kita ini. Ini manusia. Oh, pengen berikutnya lagi, pokoknya tumbuhan, pokoknya gitu. Saya nggak terlalu paham ya, jadi mohon maaf kepada guru yang ada di sini, guru biologi atau guru IPA. Mohon maaf. Nah, ini udah dapat footer berikutnya atau menu kita berikutnya. Semudah itu. Saya delete tadi. Saya masukkan gambar tumbuhan di sini. Kita akan search dulu tumbuhan. Nah, silakan Bapak Ibu memasukkan footernya di sini, kemudian di bawahnya materi seperti tadi. Bentar ya, masih loading Bapak Ibu. Masih loading atau tumbuhan. Nah, ada kelebihannya kalau kita searching dari ini langsung Bapak Ibu, di mana foto yang kita ambil itu tidak kena copyright. Karena Google sudah otomatis mencari foto yang tidak copyright. Jadi kalau Bapak Ibu manual mencarinya di Google biasa, dalam arti bukan dalam situs ini, ya, itu otomatis dia copyright. Kalau copyright nanti kalau kita membuat website dan itu berbayar, dalam arti ada uang yang Bapak Ibu dapatkan nanti, otomatis Bapak Ibu akan kena masalah mungkin seperti itu ya. Kalau mereka mempermasalahkan karena dia copyright. Nah, di sini kan kita tinggal menyisipkan lagi Bapak Ibu. Apakah kita menyisipkan ya halaman dulu, saya sisipkan ini menunya dulu. Nah, di sini seperti ini. Nah, jadi kita tinggal buat materi di sini. Kita masuk ke Google dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita klik home yang tadi seperti ini, ya, yang kedua manusia, ya di sini kita bisa sisipkan materi tentang manusia di sini, kemudian tentang tumbuhan bisa kita sisipkan di sini, seperti itu Bapak Ibu. Setelah jadi ini semua, Bapak Ibu tinggal publish aja atau publikasikan. Saya publikasikan seperti ini, namanya ini Bapak Ibu, ini. Ini nama dari website kita, dari situs Bapak Ibu nanti akan otomatis punya nama seperti ini. Ya, kita kopikan, nanti kita coba untuk melihatnya, mempublikasikan ya, coba dulu. Nah, saya akan buka di sini website yang sudah saya buat barusan. Nah, kok error sebentar. Ada kesalahan dari publikasinya, saya ulangi lagi. Oke. Harusnya tidak error ini, sebentar. Oke, coba kita masukkan materi dulu. Ini masuk ke materi. Jadi kalau kita membeli atau membuat website resmi semacam di Google WordPress atau mungkin kita membuat di di website yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat kita membuat yang lain itu kita berbayar gitu ya. Kalaupun gratis itu hanya 500 mega. Jadi 500 mega yang kita masukkan. Saya pernah membuat di weebly.com dulu, itu cuma 500 mega, selebihnya berbayar. Nah, kalau kita membuat website di Google Site ini, itu nggak perlu berbayar. Dalam arti kita karena unlimited tadi, otomatis dia masuk ke Google Drive yang sudah kita pelajari tadi, Bapak Ibu.
Coba saya masukkan image dulu ya. Karena tadi dia minta ada perubahan juga. Tukang parkir. Tumbuhan. Coba ini. Oke, kita coba publikasikan kembali. Nah, kalau pada saat kita mengedit dan publikasikan kembali, dia akan melihat perubahan yang sebelum dan sesudah publikasi. Saya akan publikasi. Saya klik pada tinjau aja di sini. Nah, ini web kita tadi kita buat, Bapak Ibu. Ini home-nya. Di sini manusianya. Jadi ini sudah jadi website. Dan ini sudah dia otomatis menyesuaikan dari HP atau mungkin perangkat yang Bapak Ibu buat. Jadi bisa diklik di sini. Kalau saya klik di sini, berarti ini para tinjau kalau melihat website kita di handphone. Jadi menunya kayak gini. Nah, seperti ini menunya. Nah, kalau kita klik di sini, ini para tinjau kalau di tablet ada tulisannya. Kalau ini di PC atau di laptop. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi website kita jadi sesuai dengan yang kita. Dan ini bisa kita explore, Bapak Ibu bisa buat web khusus profil sendiri, kemudian bisa kalau punya bisnis makanan, bisnis minuman, bisnis apa ya dipakai aja gitu. Jadi jangan sayang kan belajar ID-nya tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi saya pribadi kalau ada punya bisnis rumah, buat websitenya, buat akunnya, integrasikan. Wah, keren nanti itu Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu, silakan kalau ada yang bertanya, bisa saya jawab untuk explore tentang site ini. Kurang lebih 20 menit ya saya nyampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya, saya akan buka sesi pertanyaan. Ini Pak Etri ada yang bertanya di chat. Jadi ini kan apakah bisa sih dipakai secara offline gitu untuk beberapa fitur di Google Suite for Education ini begitu Pak Etri? Bagaimana? Jadi fitur-fiturnya memang bagus, tapi kalau udah masalah kuota itu bagaimana? Jadi seperti itu pertanyaannya Pak ya. Jadi gimana ini Pak? Sepertinya memang ada beberapa yang bisa di-offline-kan gitu ya. Mungkin bisa dicontohkan aja Pak. Iya, saya malam tadi juga mencoba offline. Jadi yang drive tadi saya coba offline juga, ternyata memang karena memang prinsipnya request ya. Karena logika dasarnya adalah karena file kita itu diletakkan di servernya Google. Sementara server Google ada di kutub ya. Ya Bapak Ibu kalau searching di internet file server Google itu di kutub ya, kutub utara atau selatan karena server itu panas dan hard disknya luar biasa banyak. Ya kan? Kemudian yang kedua ada di Amerika Serikat sana. Ini logikanya memang secara keseluruhan kita butuh akses internet. Ya, kenapa butuh akses internet? Karena yang tadi, karena pengen pengubahan bagaimana cara kita kerja. Karena kelebihan dari Google ini, yang seperti Bapak Ibu lihat kemarin, dari kemarin sampai sekarang, karena saya menjelaskan, kita bisa berkolaborasi untuk mengedit apapun pekerjaan kita di Google ini. Nah, pertanyaannya, bisa kan di satu situs ini diedit sama-sama? Bisa, di sini ada Bapak Ibu. Nah, bisa diedit bareng-bareng. Contohnya Bapak Ibu pengen buat website atau situs MGMP yang 5 orang gurunya bisa mengedit, masukkan aja di sini. Ubah dia kelasnya kelas editor atau kelas apa, seperti yang kita atau yang dari tadi kita buat. Ya, nah, editor pokoknya udah kirim. Nanti dia dapat akses dan dia bisa mengedit situs tersebut Bapak Ibu. Nah, jawaban dari saya adalah saya beberapa kali memang ada yang saya coba, cuman saya belum punya pengalaman untuk beberapa aplikasi yang lain, tapi beberapa aplikasi seperti Google Drive itu nggak bisa, Gmail nampaknya ada sih pilihan offline, tapi nampaknya harus sudah terbuka dulu Ibu Novis. Jadi beberapa file itu sudah terbuka, kemudian kita pengen mati lampu nih atau jaringan habis atau kuota habis, baru kita bisa buka. Mungkin seperti itu jawabannya Ibu Novis. Tapi nggak tahu kalau Bu Novis ada pengalaman yang berbeda, boleh kita di-share atau Bu Anita mungkin? Nah. Kalau setahu saya seperti itu. Ya, Pak Etri, mungkin Bapak Ibu juga kalau
bagaimanapun juga kan ini Google itu luas sekali ya, jadi banyak sekali masih yang belum sempat kami. Oh ya, maaf. Oh yang tadi, sebentar saya bacakan. Oh ini yang tadi atau pertanyaan baru Bu Anika? Yang tadi, yang dari Pak Zulkifli. Oh yang tadi. Pak Etri nanya kan saya tadi saya belum respon. Oh, nggak masalah tentang offline. Yang adakah yang bisa offline gitu ya? Oh. Untuk yang Gmail sebetulnya bisa juga Pak Etri offline itu saya sudah. Iya, ada ya betul. Gmail jadi Bapak iya, jadi untuk Bapak Ibu sebetulnya karena kita di Google ini masih banyak sekali bahkan yang belum kita kupas bersama-sama gitu kan. Karena jadi waktu, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang ingin Bapak Ibu tahu, saya sepertinya sudah kirim link tentang bantuan Google itu ya. Support.google itu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa buka itu terus tuliskan permasalahannya Bapak Ibu, biasanya nanti ada panduan keluar biasanya. Terus di GCR itu ada materi, di mana itu full materi dari Revo langsung. Bisa Bapak Ibu buka satu persatu emailnya. Itu adalah materi kita full, bagaimana Google Site, bagaimana yang lain-lainnya, YouTube dan lain-lain. Oke, saya jawab pertanyaan beberapa juga nih di kolom. Bisakah akun yang digunakan dimutasikan? Tadi kuncinya ada di admin ya, Ibu Wina Widiawati. Kemudian nanti admin saya pikir memang harus kontak ke pusat untuk melakukan peresetan atau mungkin migrasi dari SMP ke SMA dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Atau ini kayak Ibu ini kan dari SMA ke SMK seperti itu. Kemudian yang dari Ibu Kisartia Pratiwi ya. Nah ini halaman kedua dan pertama kok sama katanya gitu kan. Tadi yang saya praktekkan adalah jika kita mensisipkan halaman baru, dia otomatis Bapak Ibu dia mengcopy dari halaman sebelumnya. Jadi kalau saya buat sini, saya buat satu tambahan halaman baru, katakanlah di sini yang belum ada manusia, tumbuhan, hewan, umpamanya gitu ya. Hewan. Nah, dia otomatis mengcopy dari yang sebelumnya. Jadi supaya tidak kosong gitu. Nah, jadi mana tahu kita cuman mau mengedit isinya aja tanpa mengedit bentuknya gitu. Nah, Bapak Ibu. Jadi sengaja di copy paste dari yang sebelumnya supaya memudahkan kita untuk mengedit tanpa mengedit bentuk dari website kita. Nah, berikutnya bisakah nama domainnya dibuat pendek kayak Blogspot? Nah, kalau di Blogspot bisa. Kita tinggal buka akses Bitly. Jadi Bapak Ibu kalau pengen short ini salah satunya yang agak apa namanya itu aman ya, saya perhatikan itu yaitu di Bitly. Saya lupa di Bitly itu bisa kita shortkan atau mempersingkat link kita. Mungkin Bapak Ibu bisa ini nanti bisa mempelajari Bitly ini juga, buka, kita masukkan link yang bakal kita ini kan, karena kan kita kan nge-share alamat website atau alamat apa kan panjang itu Bapak Ibu. Nah, kita tinggal memasukkan di sini aja. Kita masukkan situs kita, dia akan bisa membuat menjadi pendek link tersebut. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana? Ada juga nih mungkin pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita pengen buat nama kita terus ada .com-nya di ujung atau .co.id seperti itu ya. Semacam pokoknya etriedison.com atau mungkin etriedison.co.id. Nah, itu namanya domain Bapak Ibu. Domain itu alamat, sama seperti orang bertanya alamat kita. Ibu domain rumah ini mana? Oh, saya domain rumah saya di Jalan Patimura nomor 31 katakanlah Jakarta, umpamanya seperti itu. Itu domain. Domain itu artinya alamat, dan alamat di bagian atas ini bisa Bapak Ibu beli. Ya, Bapak Ibu beli di situs penyedianya, kalau nggak salah itu namanya Niaga Hoster. Nah, Bapak Ibu bisa membuat nama Bapak Ibu dengan akun Bapak Ibu sendiri atau mungkin domain sendiri dan sangat murah di sini gitu ya. Saya pernah membelinya ini Bapak Ibu. Ini ada yang Rp10.000 yang cloud. Saya cari ya dulu ya domainnya. Nah, saya coba ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau pengen keren namanya, kan pengen cari nih. Nah, nih.
Contohnya namanya katakanlah Ibu Nufis, umpamanya kita contohkan. Pengen.com umpamanya, kita cek. Ya. Adakah domain dengan nama itu? Kalau memang sudah ada yang beli itu nggak boleh. Karena prinsip dari internet kan dunia ya Bapak Ibu ya. Kalau dunia otomatis dia akan menyesuaikan gitu. Tidak tersedia katanya. Katakanlah kita cari jangan .com, .id umpamanya. Nah, kita cari domainnya. Nah, ada 1 tahun 200.000. Kalau dengan .id ini lumayan harganya. Kalau yang murah itu cari yang XYZ Bapak Ibu. Nah, itu biasanya murah itu. Domain yang XYZ. Jadi namanya ibunovis.xyz. Rp18.000 transfer melalui Alfamart. Bapak Ibu dapat domain nanti, masukkan ke site-nya, maka akan jadi website resmi untuk pribadi. Keren kan Bapak Ibu? Guru punya website, situs sendiri, punya akun belajar ID sendiri. Wah, luar biasa guru sekarang. Ya, Bu Nufis ya. Kalau saya sudah punya ya, saya narsisula nanti. Kalau saya pakai blog, saya ngambil .online kemarin, murah juga 30.000. Saya punya website. Enaknya juga ini tanpa coding ya Pak ya. Jadi kan kalau kita pakai blog kan kadang masih ada beberapa yang kita harus edit HTML ya kan ya. Kalau ini benar-benar kayak. Nah ini keren. Ya benar. Kalau ini yang blogspot, ini saya ubah alamat domain saya dari @ridisa.online, tapi ini masih belum teracak. Nah ini blog saya kemarin di Pematik level 4. Nah itu, ini pengikutnya siswa. Tapi blog ini kan kenapa saya buka? Ini kan juga produk dari Google, Bapak Ibu. Gitu. Nah jadi kita gunakan site aja, beli domainnya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen .online, di sini ada .online juga nih. Seperti yang saya punya. Ada di sini. Sebentar. Online mana ini? Nggak ada online mana ya? Harganya murah itu. Yang mahal itu harga kedua Bapak Ibu. Kalau kita mau nyambung tahun kedua, dia minta 200.000, 300.000 seperti itu. Karena mungkin udah ini kan, udah terkenal kita mungkin. Atau .guru boleh juga. Nah, 340.000 nah .guru. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen kepalang tanggung, alhamdulillah punya dapat sertifikasi dari pemerintah, besok pengen supaya meningkatkan kualitas pembelajaran kita, biar guru itu jadi ini inspirasi bagi siswa-siswanya semua, dan siswanya makin semangat. Kita tinggal menyentil aja anak-anak itu Bapak Ibu. Lihat ibu ini udah berusia 40 tahun, tapi ibu masih semangat ini. Lihat Bapak, umurnya udah 50 tahun, tapi masih semangat, mesti punya website, punya apa semua. Kenapa kalian tidak memiliki hal tersebut? Jadi kita bisa bertanding sama anak-anak, Bapak Ibu. Karena anak-anak punya belajar ID juga, seperti itu. Jangan sampai nanti ada anak yang pinter bertanya kepada kita, Ibu punya website apa enggak? Kenapa nak? Saya punya website, masa Ibu nggak punya? Seperti itu kan nggak asik ya Bapak Ibu. Oke, itu silakan Bu Nufis. Ini sudah dijawab. Oke, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Etri sudah menyampaikan ilmu tambahan ini ya. Sebetulnya tidak termasuk di dalam materi. Tidak termasuk ya Pak ya. Cuman ini sayang banget tadi Pak Etri udah bisik. Waduh, ini sayang banget kan, ilmunya sangat menarik banget soalnya gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Etri atas ilmu barunya ya. Jadi untuk Bapak Ibu, masihkah ada yang ingin bertanya? Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, mungkin memang pertemuan tatap maya kita berakhirnya hanya sampai di sini. Tapi nanti informasi bahwa tugas dan lain-lain itu berakhir sampai tanggal 19. Jadi masih ada waktu berapa hari ya? 5 hari, mohon maaf, 1 minggu ya Pak Etri ya? Oh, 1 minggu ya? Nggak sampai 1 minggu ya? Kalau saya berharapnya 3 hari, karena kalau kita lalaikan nanti sertifikat Bapak Ibu lambat juga, karena kita kan se-Indonesia Bapak Ibu, nanti prosesnya ribuan dan sebagainya. Kalau Bapak, tapi nggak apa-apa, kita kasih waktu 3-4 hari, tapi kami berharap cepat. Kalau kami sih nggak masalah, kalau memang nanti ternyata cuma 20-30 orang, tapi saya yakin dan percaya semua dalam room ini akan dapat sertifikatnya nanti. Iya betul, karena ya lebih cepat lebih baik, karena biar segera diurus sertifikat begitu ya Bapak ya. Cocok sekali. Oke Bapak Ibu,
apabila nanti ada kesulitan, masih di tengah perjalanan masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, nanti bisa chat dengan coachnya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan materi tentang apa tentang saya tadi langsung Pak Etri atau bagaimana gitu ya. Insya Allah ya sebisa mungkin kami akan membantu gitu Bapak Ibu. Apabila misalkan kami nih di chat juga masih slow respon gitu ya, pakai bantuan Google Bapak Ibu gitu yang seperti saya berikan kemarin itu. Jadi mungkin ada usaha di luar. Tapi tidak masalah sih, sebetulnya ada Google Chat juga ya. Biasanya kami kalau di Google Master Trainer itu pakai Google Chat Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang nanya, yang jawab bukan cuma coachnya aja, tapi peserta lain pun bisa menjawab gitu. Tapi ya oke lah, bagaimana enaknya gitu ya. Karena memang kita apa yang kami pelajari ketika Google Master Trainer juga tidak bisa kami samakan ketika kami mengimbaskan ke Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Coach, yang lainnya? Paling sebelum kita tutup sudah menjelang sore. Mungkin ini yang di daerah timur sudah waktunya mau maghrib. Paling ada bertanya masalah absen ini. Dari tadi bertanya absen, kemarin masalah absen Bapak Ibu. Oh iya. Ini Mbak Novi izin menambahkan sedikit. Monggo. Beberapa tugas kan sama coach udah ada yang dikoreksi, jadi Bapak Ibu silakan lihat feedbacknya supaya mungkin ada yang diperbaiki, bisa langsung diturunin ulang lagi dengan perbaikannya. Iya. Oh iya, apabila ada yang sudah dapat nilai 100 gitu ya, nggak usah dikembalikan lagi gitu ya, karena sudah dinilai gitu. Udah itu aja. Kalau masalah absen itu dikit ya Ibu Novis. Intinya nanti kami akan memberikan link untuk Bapak Ibu isi bagi yang sudah kelar dan selesai. Karena itulah fokusnya di satu link yang akan kita kasih. Dan di sana nanti Bapak Ibu akan tergabung sama guru-guru yang sudah menerima sertifikat nanti. Data-datanya terdata dan ini resmi dan Bapak Ibu akan terdata untuk mendapatkan sertifikatnya nanti. Kalau sekarang kita gabungkan, nanti pokoknya contoh seperti ini. Bapak Ibu kami kasih nih link untuk pendaftaran itu. Bapak Ibu mengkondisikannya nanti nih, mendaftar dan lain sebagainya di ACC sama tim Revo. Rupanya Bapak Ibu nggak selesai prakteknya. Otomatis nih sertifikat nggak dapat. Cuman data sudah masuk ke dalam database. Otomatis di pertemuan pelatihan berikutnya Bapak Ibu nggak bisa ikut. Karena datanya sudah ada. Makanya pedomannya sederhana Bapak Ibu. Selesaikan tugasnya. Setelah selesaikan tugas, nanti kami kasih link untuk pendataannya. Bapak Ibu data. Insya Allah nanti beberapa hari kemudian sertifikat udah diterima. Jadi memang targetnya adalah kompetensi kita. Ya. Nanti mungkin dari kami bisa di Japri, nggak jadi masalah. Mam tadi ada yang Japri saya jam 11, jam setengah 12 pernah juga. Nggak apa-apa. Karena alhamdulillah saya itu termasuk kalong ya. Kami itu masuk kalong. Dalam arti itu, bukan kalong ya namanya ya, kalong ya. Kebanyakan kalau kalong kan siang tidur. Kali ini nggak tidur. Cuma malam paling jam 1, kadang-kadang jam 2-nya tidur. Bapak Ibu sering seperti itu. Karena memang tugasnya luar biasa juga. Di luar dari tugas sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Yuk, kita foto aja dulu ya Pak Etri ya, gimana? Iya, boleh silakan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kami segenap para coach